Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan di bab 2 ini. Jadi kalau kemarin kita udah belajar mengenai ini ya, NPV ya, atau Net Present Value yang kita gunakan untuk menghitung profitabilitas suatu project gitu kan ya. Nah, berikutnya ini kita kenalkan ya dengan internal rate of return. Jadi menurut definisinya, internal rate of return atau kita singkat sebagai IRR ini adalah nilai I atau nilai interest rate-nya sedemikian hingga NPV yang udah kita pelajari kemarin ya, NPV dari suatu project itu sama dengan 0. Nah, maksudnya NPV sama dengan 0 itu apa sih? NPV sama dengan 0 itu kata lainnya adalah kalau kita memiliki cash inflow itu sama dengan cash outflow-nya. Oke, jadi atau misal bisa saya katakan bahwasanya present value dari cash inflow itu sama dengan present value dari cash outflow-nya. Nah, ini biasanya juga digunakan untuk menentukan apakah kita akan menerima atau menolak project itu. Nah, kalau saran dari saya adalah penghitungan IRR ini sebaiknya menggunakan kalkulator finansial ya, karena kalau kita menggunakan penghitungan manual ini cukup sulit, terutama jika cash flow-nya itu lebih dari 3 atau 4. Itu cukup sulit untuk dikerjakan secara manually gitu ya. Jadi saran saya adalah gunakan kalkulator finansial atau gunakan software-software terkait untuk penghitungan IRR. Ini kita lihat contohnya. Tentukan IRR dari sebuah investasi yang berharga 10.000. Oke. Yang diharapkan akan menghasilkan net cash flow sebesar 5.000 pada akhir tahun pertama, 3.000 pada akhir tahun kedua, dan 5.000 pada akhir tahun ketiga. Oke, jadi investasinya ini sebesar $10.000 ini di tahun ke-0 ya pada saat ini. Jadi cash outflow-nya ini adalah sebesar 10.000 di sini, ini pada saat ini. Diharapkan dia menghasilkan cash inflow seperti ini. 5.000 di akhir tahun pertama, 3.000 di akhir tahun kedua, dan 5.000 di akhir tahun ketiga. Sehingga kalau berdasarkan definisi ini tadi, cash inflow, PV cash inflow sama dengan PV cash outflow, maka kita setting seperti ini nih. Ini yang bagian sebelah kiri adalah cash inflow, yang sebelah kanan adalah cash outflow-nya ya. Ini kita setting PV-nya yaitu 5.000 dibagi 1 plus I, ditambah 3.000 dibagi dengan 1 plus I kuadrat, ditambah 5.000 dibagi 1 plus I pangkat 3 sama dengan 10.000. Jadi kita bawa seluruh nilai ini ke waktu ke 0 semuanya ya. Ini dibawa ke waktu ke 0. Nah, IRR sendiri adalah kita mencari nilai I-nya ini. Berapa sih nilai I yang menyebabkan persamaan ini menjadi benar gitu kan ya. Nah, ini dengan menggunakan financial calculator kita dapatkan nilai I-nya adalah 14,415. Jadi kunci utama dalam penghitungan IRR ini adalah Anda setting persamaan nilainya, lalu Anda tuliskan bahwasanya present value dari cash inflow sama dengan present value dari cash outflow, lalu cari nilai I-nya. Nah, nilai I yang memenuhi persamaan tersebut disebut sebagai internal rate of return. Oke, berikutnya. Ini masalah yield rate ya. Oke, apabila CTK ini adalah kontribusi atau cash flow ya. Rangkaian kontribusi dengan masing-masing bernilai CTK yang dilakukan pada waktu ke maka pada waktu ke 0 persamaan nilainya bisa dituliskan seperti ini. Oke, ketika annual effective interest rate tidak diketahui dalam persamaan nilai ini, maka kita menyebut persamaan itu sebagai yield equation dan interest rate-nya sebagai yield rate. Nah, ini nanti konsep ini akan melandasi kita dalam penghitungan dollar weighted yield rate atau DWYR dan internal rate of return. Oke, kita kenalkan terlebih dahulu ya dengan DWYR atau dollar weighted yield rate di sini. Nah, ini asumsi yang kita gunakan kalau kita mau menghitung dengan teknik DWYR ini ya. Jadi misalkan kita memiliki investasi dengan jangka waktu 1 tahun. Oke, ini sebenarnya tidak harus 1 tahun sih. Jadi sebenarnya kalau di asumsi DWYR ini kita selalu mengasumsikan bahwasanya awal dari waktu investasi atau periode investasi itu adalah waktu ke 0 dan akhir dari periode investasi itu adalah waktu ke 1. Ini asumsi yang kita gunakan ya dalam perhitungan DWYR ya. Jadi berapapun tahunnya, berapapun jumlah waktunya di sini,
Ini kita selalu mengasumsikan bahwasanya awal waktu itu adalah waktu ke 0 dan akhir waktu itu adalah waktu ke 1. Nah, di tengah-tengah ini nanti ketika ada kontribusi, maka seluruh kontribusi ini waktunya dalam bentuk pecahan ya. Kenapa? Karena waktunya adalah kurang dari 1. Nah, ini kita ambil contoh penyederhanaannya adalah kita asumsikan bahwasanya awal waktu investasi adalah 0 tahun dan akhir periode investasi adalah 1 tahun. Tapi sekali lagi ini tidak selalu seperti itu. Yang penting adalah akhir periode investasi selalu kita setting dia sama dengan satu satuan waktu gitu ya. Akhirnya adalah di waktu 1 ini. Nah, ini kita teruskan seperti ini. FT adalah jumlah dana pada waktu ke T, terus CT adalah cash flow, yang cash inflow maupun cash outflow yang dilakukan pada waktu ke T. Jadi ini catatannya seperti ini. Jadi ketika ada cash inflow atau cash outflow gitu kan, ini adalah kontribusi yang dibuat pada rekening tersebut. Ketika itu berupa kontribusi atau berupa uang masuk gitu kan ya. Jadi misalkan ada deposit, maka ini CT-nya nanti akan bernilai positif, jadi tandanya positif. Tapi kalau misalkan kontribusinya itu berupa withdraw, jadi withdraw itu artinya ditarik itu kan ya dari rekening tersebut, maka nanti CT-nya itu akan diberi tanda negatif atau uang keluar, ini menunjukkan uang yang keluar dari rekening bank tersebut. Nah, I ini menunjukkan investasi yang dilakukan selama waktu tersebut gitu kan ya. Di mana I berdasarkan formula ini, I itu adalah F1 min F0 dikurangi dengan sigma CTC. Oke, kita perhatikan ini ya, diagram waktu seperti ini. Nah, di awal waktu, yaitu di periode ke-0, ingat tadi kalau menggunakan DWR, kita selalu menganggapnya periode awal investasi adalah waktu ke-0, dan akhir investasi adalah waktu ke-1. Jadi nanti ketika Anda temukan T1, T2, sampai Tn, ini menunjukkan waktu ya. Menunjukkan waktu, ini jadi seluruhnya dalam bentuk pecahan ini. Karena kurang dari satu periode. Nah, di waktu ke-0 ini, jumlah uang mula-mula di rekening itu adalah F0. Jadi tolong dicatat, F0 itu menunjukkan jumlah uang mula-mula di dalam rekening. Lalu F1 itu menunjukkan jumlah uang terakhir. Jadi di akhir periode investasi itu jumlah uang di rekeningnya berapa. Nah, itu dinotasikan dengan F1. Di antara dua waktu ini, waktu 0 sampai waktu ke-1 ini terdapat beberapa kontribusi ya. Jadi terdapat beberapa penarikan ataupun deposit yang dilakukan mungkin oleh pihak investor gitu kan ya. Yang kita notasikan dengan CT1, CT2 sampai CTN. Sekali lagi tolong dicatat, kalau dia berupa deposit atau uang masuk maka nilainya positif. Lalu kalau berupa penarikan atau withdraw maka dia bernilai negatif. Oke, jadi untuk perhitungan IDWYR atau dollar weighted yield rate ini, IDWYR ini dinotasikan dengan I ini ya. I ini nilainya itu setara dengan I dibagi dengan F0 ditambah sigma CTC dikalikan 1 minus TC. Di mana I ini tadi ini ya, ini nilai I-nya. Nilai I ini adalah jumlah investasi yang dilakukan selama satu periode waktu ini. Nilainya setara dengan F1 dikurangi F0 dikurangi dengan sigma CTC. Ingat, sigma CTC ini adalah jumlah kontribusi yang dilakukan sepanjang periode investasi. Lalu yang bagian bawahnya ini adalah F0. F0 ini jumlah uang di awal waktu. Dan ini adalah sigma dari CTC dikalikan dengan 1 minus TC. Ini 1 minus waktu atau periode investasinya. Oke, jadi ini adalah formula untuk menghitung IDWYR. Lalu kita yang berikutnya, kita juga bisa gunakan basic midpoint approximate. Ini adalah aproksimasi nilai tengah. Aproksimasi nilai tengah itu artinya adalah kita mengasumsikan bahwasanya seluruh kontribusi itu dilakukan di waktu ke setengah. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita selalu mengasumsikan periode awal investasi adalah waktu ke 0 dan periode akhir investasi adalah waktu ke 1, di mana ini nilai awalnya adalah F0, nilai akhirnya adalah F1. Nah, di antara waktu ini terdapat kontribusi kan ya. Dalam penggunaan asumsi basic midpoint ini, kita mengasumsikan bahwasanya seluruh kontribusi dilakukan di waktu ke setengah. Artinya kita punya CT1, CT2 sampai CTN seluruhnya dilakukan di waktu ke T sama dengan setengah. Nah, ini asumsinya. Kalau menggunakan asumsi ini, maka kita peroleh IDWYR-nya itu setara dengan 2I dibagi dengan F0 ditambah F1 dikurangi I.
Tolong catat, I itu adalah F1 dikurangi dengan F0 dikurangi dengan sigma CTJ. Seperti ini ya. Jadi tinggal dimasukkan aja, kita peroleh seperti ini. Oke, ini sudah saya tuliskan asumsinya di sini. Asumsinya adalah seluruh CTJ diasumsikan dilakukan di tengah tahun atau ketika TJ-nya sama dengan setengah untuk semua CTJ. Oke, mari kita lihat ini ya contoh soalnya. Bagaimana sih ketika periode investasi tidak selalu pas 1 tahun gitu kan ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, kalau penghitungan dengan formula DWYR yang tadi, kita selalu menganggap periode awalnya adalah 0, periode akhirnya adalah 1. Jadi nggak peduli ya, 1 ini mengasumsikan berapa tahun gitu kan ya. Jadi yang pasti di akhir periode adalah 1 nih. Itu kalau menggunakan formula yang ini tadi ya, formula ini. Nah, jadi di sini ini diberikan informasi seperti ini nih. Sandra ini menginvestasikan uang 10.832 pada Wise Investment Fund. Jadi ini adalah uang Sandra di awal waktu. Jadi kita udah langsung tahu bahwasanya ini adalah F0 gitu kan ya. Karena ini adalah uangnya di awal periode sini nih. Di tahun ke-0. 3 bulan kemudian uang Sandra ini tumbuh menjadi 11.902. Jadi ketika di sini nih nanti mungkin ketika ini ya 3 bulan kemudian, jadi jarak ke sana ini sekitar 3 bulan, uangnya tumbuh menjadi 11.902. Lalu kemudian dia melakukan deposit. Nah, ada kata kuncinya nih, deposit. Jadi ketika perhitungan DWYR ini, kita fokus utamanya itu selain mengetahui jumlah uang di awal periode waktu dan jumlah uang di akhir periode waktu, kita juga berfokus kepada berapa sih jumlah uang yang dideposit